Salam Patunggilan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini bersama-sama juga melaksanakan ibadah bulan keluarga. Kami mengajak dalam ibadah saat ini Bapak Ibu berkenan untuk membentuk lingkaran atau bisa duduk lesehan di bawah, menunjukkan keakraban dalam sebuah keluarga. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita saat ini. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu saat ini. Bersama-sama kami ingin bangun ibadah keluarga. Biarlah ibadah dari awal sampai selesainya Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa boleh kami rasakan. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 447 bait pertama dan ketiga. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama ingin membangun ibadah. Biarlah ibadah dari awal sampai selesai nanti sungguh berkenan di hati Allah. Sertai dan bimbing kami ya Bapa, jagailah kami. Jagailah keluarga kami ini. Dan saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama baca Alkitab. Bacaan kita hari ini dari Kitab Kejadian 27 ayat 30 sampai 46 yang akan dibacakan oleh saudara kita Immanuel. Kejadian 27 ayat 30 sampai 46. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya,
Pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau?" Ini sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tempat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau. Katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata yang dapat Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama-lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman, dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita.
Saudaraku, setiap keluarga atau rumah tangga tentunya memiliki kerinduan supaya keluarga itu hidup rukun, mesra, harmonis. Antara anggota keluarga terbangun hubungan yang begitu baik. Ada keterbukaan, ada kebersamaan, saling menopang satu dengan yang lain. Bila yang satu kekurangan, yang lainnya mau berbagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat ada keluarga yang hidupnya begitu rukun, harmonis, rasanya hati ini adem, ayem. Namun ketika melihat ada keluarga atau rumah tangga yang sering cekcok, tidak saling tegur sapa, hati ini rasanya pedih dan ikut menangis. Pertanyaannya, keluarga atau rumah tangga Bapak Ibu ini termasuk yang mana? Keluarga yang harmonis atau keluarga yang kurang harmonis? Silakan panjenengan menjawab secara pribadi. Namun saya yakin bahwa setiap keluarga mengendaki menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Meskipun menjadi keluarga bahagia dan harmonis bukan berarti tidak pernah ada persoalan. Selama kita hidup di dunia ini, senantiasa hidup bersama dengan persoalan atau masalah. Berbagai macam persoalan atau masalah yang ada dalam rumah tangga atau keluarga antara lain adanya ketidakcocokan, adanya kurang keterbukaan, adanya penerapan cinta kasih yang tidak sama orang tua terhadap anak-anaknya. Meskipun orang tua tidak bermaksud seperti itu. Adanya rasa iri dan meri satu dengan yang lain. Di dalam bacaan kita saat ini yaitu kitab Kejadian 27 ayat 30 sampai 46, kita bisa melihat bagaimana sebuah keluarga yang justru menunjukkan adanya hal-hal yang kurang baik. Sehingga terjadi perpecahan hubungan kekeluargaan. Terjadi adanya hubungan yang tidak harmonis, terjadi adanya perseteruan antara anggota keluarga. Pertanyaannya, apa penyebab itu semua? Monggo, ada yang mau menjawab? Silakan. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan keluarga Ishak dan Ribka? Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Adakah kedamaian? Adakah kerukunan? Adakah keharmonisan? Saudara, biasanya kita ini suka dan berharap memunculkan contoh-contoh cerita keluarga yang baik. Tetapi saat ini saya memberikan contoh keluarga yang kurang baik dengan harapan kita tidak melakukannya. Yang pertama, penerapan cinta yang berbeda. Dari cerita yang kita baca menunjukkan bahwa Ishak begitu mencintai Esau, sedangkan Ribka mencintai Yakub. Antara orang tua sudah terjadi perbedaan penerapan cinta terhadap anak-anaknya. Memang semuanya itu ada dasar dan alasan masing-masing. Hal seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayah terlalu menyintai si A atau si B, sedangkan ibu terlalu perhatian dan mencintai si C atau D. Ini pun tentu ada dasar dan alasan masing-masing. Kenapa ayahnya mencintai si A dan ibu mencintai si C? Meskipun demikian, hal begini kadang orang tua tidak begitu merasakannya. Tetapi sebaliknya dirasakan oleh anak-anaknya.
Sehingga anak-anaknya kadang protes terhadap perlakuan orang tua. Inilah salah satu contoh penerapan cinta yang berbeda. Maksud yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, salah satu syarat supaya keluarga ini menjadi harmonis dan rukun adalah adanya keterbukaan antara anggota keluarga. Semuanya bisa saling menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, masalah, unek-uneknya. Dalam keluarga Ishak ini terjadi juga ketidakterbukaan, yaitu ketika Ishak ingin memberikan berkatnya kepada Esau. Ishak yang sudah tua dan buta ingin memberkati Esau sebelum ia mati. Di dunia kuno, berkat yang diberikan menjelang ajal dianggap manjur sekali. Makanan yang disiapkan dan dimakan sebelum penyerahan berkat mempunyai sifat suci. Dalam hal ingin menyampaikan berkat ini, Ishak tidak bercerita kepada Ribka sebagai partner hidupnya. Hal ini bisa terjadi karena Ishak kurang percaya kepada Ribka atau karena ada persoalan yang lain. Tetapi rencana Ishak itu diketahui oleh Ribka, sehingga ia berusaha supaya berkat itu diterima oleh anak yang ia sayangi, yaitu Yakub. Terjadilah kisah penipuan yang dilakukan oleh Ribka supaya berkat itu diterima Yakub sebagai anak kesayangannya. Dengan segala upaya yang ia lakukan, bahkan konsekuensinya pun ia tanggung. Inilah juga yang sering menjadi gambaran kita sebagai orang tua terhadap adanya ketidakterbukaan dalam sebuah keluarga. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari dua contoh di atas, sering juga kita lupa atau tidak memikirkan dampak yang terjadi. Dari cerita ini ada dampak yang luar biasa dialami oleh keluarga Ishak dan Ribka. Esau menangis dengan keras, berteriak. Dengan menangis ia ingin mengubah pikirannya dan berusaha mendapatkan berkat dengan air matanya. Namun air mata itu merupakan air mata kekecewaan dan kemarahan. Bukan karena kesedihan yang dialami. Pengalaman Esau tentunya mengingatkan kita akan berbagai macam kesalahan yang membawa dampak yang mengerikan dan mungkin tidak akan bisa dihindari. Terbukalah penipuan Yakub dan ini sangat mengejutkan Ishak dan Esau. Esau kecewa dan meratap yang hebat. Di dunia kuno ada kepercayaan bahwa berkat atau kutuk sekali diucapkan berlaku seumur hidup. Tidak bisa dibatalkan lagi. Bagaikan anak panah yang sudah dilepaskan. Sekali dilepaskan tidak dapat ditarik kembali. Apa yang dikatakan orang yang memberi berkat dipandang sah seperti hukum tertulis. Sungguh luar biasa kuatnya. Berkat yang diberikan kepada Yakub tidak bisa dicabut dan diberikan ulang kepada Esau. Sehingga Ishak tidak bisa berbuat lain lagi. Esau akhirnya menyadari kebenaran nama Yakub yang telah menggantikan dirinya sampai 2 kali. Pertama, waktu pertukaran hak kesulungan, dan sekarang dalam memperoleh berkat. Saudaraku, Esau masih ingin mendapatkan berkat yang lain. Ia meminta kepada Ishak. Dan walaupun Ishak menuruti permintaan Esau, kata-katanya terasa seperti kutuk. Bisa dimengerti kalau Esau menyimpan dendam kesumat kepada Yakub. Karenanya Ribka menyuruh Yakub pergi demi keselamatan dirinya. Mereka semua tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dampaknya adalah tidak adanya perjumpaan lagi di antara keluarga itu. Terpisahlah kehidupan keluarga ini. Dari cerita ini
dapat diambil maknanya bahwa akibat penerapan cinta yang berbeda dan adanya ketidakterbukaan atau penipuan akan menghancurkan persaudaraan. Keluarga terkoyak dan tidak harmonis lagi. Tentunya hal ini bukan menjadi kerinduan dan harapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, mari bersama-sama menciptakan kehidupan yang saling terbuka, saling percaya, saling menyayangi, cintai dan sayangi semuanya berdasarkan cinta Dia, cinta yang tidak memandang bulu, cinta yang tulus. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasaman Jawi nomor 357 bait 1 dan 3. Bersama-sama kita juga menyerahkan persembahan. Sana
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bisa berkumpul dengan kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, dan seluruh anggota keluarga yang lain. Sungguh merupakan kebahagiaan terjadinya perjumpaan ini. Karena memang kami jarang bisa berkumpul bersama anggota keluarga. Ya Tuhan, berikan cinta kepada kami semua, agar kami saling menyayangi satu dengan yang lain. Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami dalam bekerja. Biarlah jerih lelahnya Tuhan berkati. Berikan orang tua kami umur panjang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pendidikan kami. Biarlah kami bisa mengatur waktu belajar dan bermain kami. Berikan semangat kepada kami untuk belajar dengan baik, sehingga masa depan kami sungguh baik dan berkenan bagi orang tua kami, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami menyerahkan gerejamu, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, dan seluruh warga jemaat. Tuhan senantiasa menjagai, mau dan mampu menjadi terang di mana kami berada. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia yang masih kami rasakan sampai saat ini. Di tengah pandemi corona yang kami alami, perkenankan kami berdoa untuk para medis yang masih berjuang sampai saat ini menyembuhkan mereka yang terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau berikan mereka berkat kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran, dan sukacita, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Untuk keluarga yang terpaksa harus mereka tinggalkan, kiranya Tuhan juga selalu menyertai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah bangsa kami, dari presiden sampai aparat terendah, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, kesabaran, dan roh takut akan Engkau, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mereka selalu mengutamakan kepentingan bersama rakyat Indonesia, dan dalam menghadapi setiap masalah yang ada, mereka dapat menyelesaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami sebagai rakyat Indonesia untuk bisa menaati peraturan dari pemerintah sebagai wujud peran serta kami memotong rantai penularan virus corona ini. Demikian doa kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan persembahan yang merupakan rasa syukur kami kepadamu. Terimalah, berkatilah ya Allah. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Sang Putra serta persetujuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati hidup kami saat ini kekal selamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita bersama-sama menutup dengan nyanyian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 335 bait yang pertama.